Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di David Rick, channel yang membahas seputar dunia pelayaran. Nah, teman-teman sekalian, sering kita mendengar ungkapan life is choice atau hidup adalah pilihan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hidup adalah pilihan sebagai kita seorang pelaut. Apakah kita memutuskan untuk tetap bekerja di atas kapal sampai kita sudah tidak mampu lagi, sampai kita sudah pensiun, sampai kita sudah tua, ataupun kita memutuskan untuk bekerja di darat, berhenti untuk bekerja di kapal, ataupun memutuskan untuk tetap bekerja di kapal, tapi pada saat sebelum bekerja di kapal ada kegiatan-kegiatan lain yang dikerjakan, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diikutin. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel, silahkan di subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi-informasi baru yang ada di dalam channel ini. Seperti ungkapan yang saya sampaikan tadi, hidup adalah pilihan. Kita memutuskan untuk menjadi seorang pelaut yang bekerja di atas kapal, ataupun berkarir di kapal dan menempuh pendidikan di kampus-kampus pelayaran. Tapi masyarakat umum sering bertanya, apakah lulusan pelayaran atau lulusan kampus-kampus pelayaran itu hanya bekerja di atas kapal saja? Atau tidak bisa bekerja di darat ataupun di bidang-bidang lainnya? Dan tentu ini suatu anggapan yang sangat keliru. Karena banyak sekali alumni-alumni dari pelayaran, mereka bisa menjadi seorang pengusaha, mereka bisa menjadi seorang pebisnis, mereka bisa duduk di perusahaan-perusahaan pelayaran, mereka bisa duduk bahkan sampai di legislatif, yudikatif, menjadi seorang politisi, ataupun yang saat ini yang mau saya bahas, yaitu bergabung untuk menjadi seorang akademisi. Saya melihat ini dari sudut pandang saya sebagai seorang akademisi, di mana celah ini yang bisa digunakan untuk teman-teman pelaut yang memutuskan untuk berkarir di darat, ataupun mengisi waktu luangnya selama dia tidak berlayar, yaitu menjadi seorang dosen ataupun menjadi seorang instruktur di bidang pelayaran. Nah, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman saya tanya, apakah tidak mempunyai keinginan untuk berkarir di darat? Jawabannya pasti selalu sama, yaitu pasti pengen kerja di darat. Cuma kadang-kadang jawabannya dia mengatakan, saya bingung mau kerja apa, atau saya bingung nanti mau bekerja bagaimana. Oke, itu ya terserah lah, itu adalah pilihan. Kemudian sesuai dengan pengalaman pribadi, teman sekelas saya waktu mengambil ANT 1, dia ini sudah berumur. Saya sempat mengajukan pertanyaan yang sama, karena saya lihat secara umur beliau sudah matang, dan mungkin pengalamannya juga sangat banyak, wawasan pengetahuannya dia sudah tidak diragukan lagi. Saya bertanya, apakah tidak mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan lain selain di atas kapal? Pun jawabannya sama, pasti mas, katanya. Dia memanggil saya mas, pasti mas, saya pengen. Tapi saya bingung mau ngambil apa. Nah, ini yang akan saya bagikan informasi ini kepada teman-teman sekalian, yaitu untuk menjadi seorang pengajar ataupun menjadi seorang instruktur di kampus-kampus ataupun di sekolah-sekolah pelayaran. Nah, permasalahannya, apakah teman-teman yang ada di atas kapal ataupun yang sedang berlayar sekarang, apakah mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh atau harus yang diikuti ataupun yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pengajar ataupun seorang dosen di kampus-kampus pelayaran ataupun di sekolah-sekolah pelayaran? Yang saya kutip dari laman dikti dari peraturan saat ini, bahwasannya untuk menjadi seorang dosen itu tidak cukup hanya dengan ijazah S1 saja. Tapi sekarang ini diminta untuk ijazahnya adalah S2, pasca sarjana. Itu kalau dia untuk menjadi seorang dosen. Di samping itu yang akan saya fokuskan adalah untuk menjadi seorang instruktur atau dosen pelaut, dia harus memiliki satu sertifikat yang paling utama yang harus ditempuh, yaitu Training of Trainer IMO Model Course dengan seri 609 untuk menjadi seorang pengajar di bidang kepelautan.
Nah, TOT 609 ini adalah sertifikat dasar yang harus dimiliki oleh seorang calon pengajar untuk dia bisa mengabdikan dirinya menjadi pengajar di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus pelayaran. Nah, itu dulu teman-teman. Karena apa? Karena setelah TOT 609 ini masih ada lagi lanjutan-lanjutan TOT lain seperti TOT 312, 610 ataupun TOT lainnya 127 untuk EKDIS dan lain-lain. Itu akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus untuk TOT 609 apabila teman-teman sekalian tertarik untuk menjadi seorang pengajar ataupun menjadi seorang dosen di kampus-kampus pelayaran ataupun di sekolah-sekolah pelayaran. Bahkan teman-teman sekalian, pada saat ini penerimaan untuk ASN baru di beberapa bidang tertentu ada yang mempersyaratkan untuk memiliki TOT 609, khususnya untuk penempatan di kampus-kampus pelayaran. Jadi TOT ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang PLAUD di samping dia memiliki ijazah kompetensi ataupun ijazah pendukung lainnya. Nah, pertanyaannya, di mana saya bisa mengikuti diklat TOT tersebut? Teman-teman sekalian, pada saat ini banyak sekali kampus-kampus yang menyelenggarakan diklat TOT 609 ini. Saya ambil contoh seperti STIP Jakarta, kemudian BP3IP Jakarta, BP2TL, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Semarang, Politeknik Makassar, Surabaya, Padang Pariaman, dan masih banyak lagi politeknik-politeknik lain yang melaksanakan diklat tersebut. Ataupun dilaksanakan oleh lembaga-lembaga swasta yang memang juga sudah mendapatkan approval dari perhubungan untuk melaksanakan diklat tersebut. Seperti yang sering saya dapat informasi, ada Humpus Trilogi, kemudian ada Pertamina Maritime Training Center, mereka sering melaksanakan diklat tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau memang tertarik untuk bergabung menjadi seorang akademisi, untuk menjadi seorang pengajar, hal pertama yang harus dipenuhi adalah minimal memiliki TOT 609. Nah, persyaratannya apa saja? Seperti yang saya kutip dari laman terakhir dari BP3IP Jakarta, dia melaksanakan TOT 609, persyaratan minimal adalah ijazah D3. Memiliki ijazah D3. Dan ijazah lautnya adalah ANT atau ATT 4. Itu paling minimal sekali. Artinya, kalau orang memiliki ijazah ANT ATT 4, berarti dia bisa mengajar dari level ANT 4 ke bawah. ANT 4, ANT 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau masalah biaya? Nah, teman-teman sekalian, ini saya lihat dari website BP2TL. Saya tidak tahu ini apakah harga yang lama atau harga yang baru. Untuk biaya diklat sebesar 8 juta rupiah. Pelaksanaannya selama 80 jam atau standar dengan 10 hari. Nah, ini persyaratannya harus mempunyai laptop, kemudian berbadan sehat, karena nanti di dalam pelaksanaan diklat TOT ini, teman-teman sekalian akan diajarkan cara untuk mengajar, cara untuk berbicara di depan umum atau berbicara di depan kelas. Nah, ini yang sering disampaikan oleh teman-teman. Begitu saya menyampaikan terkait dengan TOT ini, banyak teman-teman yang menanggapi, saya tidak berbakat untuk menjadi seorang pengajar. Kemudian, saya tidak terbiasa berbicara di depan umum. Nah, kalau kasusnya yang seperti itu, ya itu adalah pilihan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, semua tidak ada yang instan. Dan semuanya pasti butuh proses. Jam terbang, pengalaman pasti dibutuhkan. Semakin lama nanti teman-teman mengajar, otomatis akan semakin dapat, kemudian semakin tambah wawasannya bagaimana cara untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Dan tentunya kalau teman-teman sekalian telah memiliki TOT 609 ini, pada saat teman-teman sekalian memutuskan untuk berhenti dari kapal, ini adalah salah satu opsi yang bisa diambil untuk berkarir di darat, yaitu menjadi seorang pengajar ataupun menjadi seorang instruktur atau dosen di kampus-kampus pelayaran atau sekolah-sekolah pelayaran yang ada di Indonesia. Ataupun ada beberapa teman yang saya kenal, mereka memutuskan untuk tidak berlayar sementara waktu untuk fokus mengajar, kemudian setelah itu kembali untuk berkarir di atas kapal.
Nah itu, lagi-lagi saya katakan life is choice. Tapi informasi ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian, mungkin ada teman-teman sekalian yang tertarik bergabung untuk menjadi seorang pengajar, tapi belum mengetahui bagaimana caranya. Itu adalah cara yang pertama. Harus mengikuti Diklat TOT 609 untuk menjadi seorang pengajar. Berikutnya nanti akan menjadi seorang penguji, beda lagi. Untuk menjadi seorang pengajar simulator, nanti memiliki sertifikat yang berbeda lagi. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, untuk bidang pelayaran, literatur-literatur ataupun buku-buku referensi yang berbahasa Indonesia bisa dikatakan masih sangat kurang. Banyak sekali buku-buku referensi yang dikeluarkan oleh AIMO ataupun oleh diklat-diklat atau lembaga-lembaga dari luar negeri masih berbentuk dalam bahasa Inggris. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman semua yang ada di atas kapal yang bisa menuangkan ide, pikiran, wawasan, dan pengetahuannya ke dalam sebuah buku. Nah, kemudian buku ini kalau memang bukunya bermutu, bisa diterbitkan, bisa dicetak, bisa didaftarkan untuk ISBN, dan bahkan bisa dijual secara bebas. Nah, paling pahit sekalipun ilmu dan wawasan teman-teman sekalian yang sudah ada di dalam buku itu adalah disumbangkan kepada kampus-kampus ataupun kepada lembaga-lembaga pendidikan sebagai tambahan khasanah pengetahuan kepada peserta diklat atau peserta didik. Dan ini sangat luar biasa sekali. Karena seperti orang bijak mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Dan wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman yang bekerja di atas kapal, yang sudah sekian lama mengabdikan dirinya bekerja di atas kapal, saya rasa itu sangat bermanfaat sekali untuk bisa ditularkan kepada generasi-generasi penerus. Khususnya untuk calon-calon perwira pelayaran niaga maupun teman-teman yang akan bekerja di atas kapal. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sharingkan terkait dengan salah satu pekerjaan apa yang bisa dilakukan untuk pelaut-pelaut yang sedang cuti ataupun yang memutuskan untuk tidak lagi berkarir di atas kapal tapi mencari pekerjaan lain di darat, yaitu menjadi seorang pendidik atau seorang pengajar. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan pada video saya kali ini. Sampai ketemu pada video-video saya yang selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.